Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ya, kita tahu kalau mendengar petugas partai itu merujuk pada siapa ya. Dan saat ini memang hubungan antara petugas partai dan partainya ini sedang retak. Dan keretakannya sekarang semakin parah gitu. Kalau sebelumnya retaknya dikit-dikit, waduh sekarang udah kacau deh. Kacau banget. Hal ini terjadi saat LBP Luhut Binsar Panjaitan sebagai patron dari sang petugas partai ini melakukan serangan terhadap salah satu anggota setia dari partai yang seharusnya menaungi petugas partai ini. Ya, hal ini terlihat jelas saat LBP ini menyemprot Gubernur Bali, Iwayan Koster. Jadi, hal ini terjadi saat Bapak Luhut berkunjung ke lokasi isolasi terpusat di Buleleng, Bali Utara, Kamis siang 12 Agustus 2021. LBP itu bilang kalau banyak puskesmas di daerah tersebut yang bermain, ya, dalam tanda kutip, dengan pasien COVID-19. Lalu Luhut juga menegaskan kalau seharusnya Pemda setempat ini lebih memunculkan lagi sense of crisis dalam diri mereka, sehingga mereka bisa terus berjuang bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, cuman ya dalam berita ini juga nggak jelas bermain seperti apanya gitu kan, yang dalam tanda kutip itu. Dan seperti biasa tidak dijelaskan secara gamblang gitu data-datanya seperti apa. Padahal kan rakyat membutuhkan kejujuran, membutuhkan keterbukaan. Dari situ mungkin rakyat akan memberikan dukungan-dukungan berdasarkan data-data yang ada. Sebenarnya gini, seandainya rakyat sudah melihat dari dulu ada budaya kritik di dalam partai PDI Perjuangan ini, maka saat LBP melakukan kritik terhadap Gubernur Bali ini tidak akan terjadi masalah yang berarti. Tapi saat kita lihat kan selama ini di PDIP sendiri, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh sang petugas partai atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh partai tersebut, mereka saling dukung. Walaupun yang terlihat dari kebijakan, tindakan tersebut ini bertentangan dengan kepentingan rakyat jelata. Jadi ini kayak kalau misalkan kita jalan naik mobil gitu kan, lewat jalanan yang mulus, aspal yang mulus, tiba-tiba ada lubang gitu, karasa pisan ngangejret nate gitu. Dari yang sebelumnya saling dukung menjadi saling kritik. Bahkan ini seorang pengamat politik namanya Jerry Masie mengatakan kalau tujuan LBP melakukan kritikan ini memang untuk menurunkan elektabilitas dari PDIP menjelang pemilu 2024 nanti. Ya padahal kan petugas partainya sendiri dari PDIP gitu. Ya, keretakan yang terjadi dan juga apa yang kita lihat selama ini sudah bibit-bibit dari pertarungan di 2024 nanti udah kebayang gitu. Seakan-akan Jokowi ini akan membentuk kubu sendiri dan PDIP akan menjadi kubu yang lain. Apalagi di hari dimana berita ini diturunkan, ini terjadi penurunan baliho Puan Maharani yang begitu masif dan besar-besaran di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang notabene itu adalah daerahnya PDIP gitu. Ya, pengamat politik Jerry Masie ini akhirnya memberikan saran kepada Ibu Megawati agar bersuara kepada para kadernya untuk menjadi oposisi aja gitu. Karena sekarang kan posisi di pemerintahannya juga udah mulai nggak jelas gitu PDIP ini. Ya tapi kan saya sendiri sebagai rakyat jelata nggak yakin kalau PDIP ini berani gitu untuk nyebrang ke oposisi. Karena dengan menyeberang ke oposisi, otomatis PDIP harus mencari patron baru yang bisa menghidupkan partai ini. Jika kan pada awalnya yang jadi patron PDIP ataupun patronnya pemerintahan Bapak Jokowi gitu ya, ini sama. Dan sekarang seakan-akan negara itu hanya menjadi patron pemerintah, yang dimana pemerintah ini kan yang mengeluarkan kebijakan, bukan PDIP-nya.
Akan tetapi tetap saja dengan PDIP bertahan di lingkar pemerintahan, bertahan dengan posisi-posisi yang ada, ini akan menyebabkan PDIP tetap dekat dengan patron-patron mereka yang sebelumnya ya, termasuk negara itu. Dan dengan begitu mereka bisa tetap keep in touch gitu kan, atau bahkan mereka setidaknya dapat limpahan-limpahan lah dari kebijakan pemerintah gitu. Jadi tetap bisa dapat dana segar gitu. Ya walaupun kita harus mengingat ya kalau PDIP sekarang ini seakan-akan hanya sebatas pion saja yang dimainkan di papan catur, tidak bergerak dengan keinginannya sendiri. Sementara pemain caturnya ini adalah ya mereka yang tidak bisa kita sebutkan namanya. Siapa mereka? Siapa dia?